ada yang bilang ke Mas Nanda bahwa beberapa hari sebelumnya beliau mendapatkan sebuah vision bahwa di badannya Nanda timbul sisik. Saat itu gua mungkin udah kondisi lemah, habis mediumisasi kedua, masuklah mediumisasi ketiga. Tanpa jeda loh itu. Tanpa jeda. Setelah mediumisasi ketiga, gua kolaps. Gua mimpi indah. Gue mimpi indah dalam hati gue, ya Allah jangan nyabut nyawa gue dulu ya Allah. Ya Allah jangan nyabut nyawa gue dulu ya Allah. Oh, jangan nyabut nyawa gue dulu ya Allah. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di Den Anda Channel. Wis, dengan lokasi yang sama di channel sebelah. Tetangga kontrakan guys. Nah Ditya, gua saat ini nggak bisa jalan-jalan dulu soalnya emang kondisi badan masih belum fit banget. Jadi malam ini kita lagi di salah satu setu yang ada di wilayah Depok, didampingi sama dukun papan atas. Papan penggilesan. Didit, Kang Didit. Nah, jadi kita malam ini ya itu ya, kembali lagi kita nggak jalan-jalan, kita hanya bincang-bincang. Kita hanya ngirit. Iya. Emang lagi jaga badan juga sih coy. Kita nggak jalan-jalan, kita hanya ngirit. Jaga badan sih dengan kondisi yang sebelumnya ada accident. Nah, jadi gua akan ngebahas soal tayangan HTT sih sebetulnya. Kenapa sih banyak yang pada nanya? Ya kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Jadi gini, kita ngomong mulai awal dulu kali ya. Dari awal. Jadi ini real, tidak setting. Iya. Jadi gini guys, kita emang di awal itu melakukan salah satu ritual yang bisa kita bilang untuk mengunci dan membuka. Nah, bingung kan kalian? Coba dia bantu jelaskan. Yang mana yang mengunci ya? Gini, kita ada di sebuah lokasi yang dekat perairan, dekat perkotaan, tapi dekat perkotaan itu bukan berarti wilayah tersebut steril. Ya. Karena ada pemakaman besar, banyak apa istilahnya? Tetua-tetua yang makamnya nggak jauh dari area tersebut. Ditambah lagi nggak jauh dari tempat itu ada sebuah perumahan yang isinya pejabat luar biasa. Seperti kalian paham, pejabat itu punya koleksi yang luar biasa, punya penasehat spiritual. Ya wajar lah ya. Oke. Jadi kembali lagi, jadi pada saat di awal itu emang kita melakukan sesuatu ya. Ya. Nah, dengan jelasin aja biar membuat beres. Sebuah diagram. Nah, disitulah kita melakukan sesuatu. Nah, pada saat itu emang di saat mediumisasi ke-1 masih aman. Karena nih ya, gua jelasin ya, kita buat diagram tersebut dengan lilin dan segalanya itu dimaksudkan buat tenang bang, membuat pagaran dengan 5 elemen unsur alam agar bisa satu mengurangi impact seandainya yang dari luar yang tidak diundang. Betul. Ini bisa ikut campur ya. Yang pertama, yang kedua mengurangi impact buat orang yang ada di sekitar. Oke. Walaupun ada kameramen yang nyungsep juga. Betul. Lu kalau inget itu ada kamera yang nyungsep. ada kamera terbalik, pokoknya itu kameramen nyungsep kabur karena yang lain pakai tripod. Betul. Jadi gini guys, sebelum syuting emang gue melakukan ngobati lah, ada pemanggilan untuk ngobati gitu. Undangan untuk mengobati. Nah, dukun praktek coy. Kagak ya. Ya iyalah. Oh iya. Jadi nah mungkin mediumisasi ke-1 masih aman ya dia. Karena memang dialah yang kita undang. Betul. Aman. Mediumisasi kedua masih aman. Nah, mediumisasi ketiga udah nggak aman. Jadi dari yang pertama nih, begitu kita upacara tersebut nih, pas gua angkat lonceng, gua waktu itu keadaan yang gua nggak tahu itu gua sadar atau enggak. Pokoknya begitu keleneng lonceng gua ada yang nepak, entahlah itu, pokoknya lepas dari tangan gua. Kalau kalian perhatiin itu semua lilin yang nyala itu apinya membesar untuk
1 detik doang. Tuh. Dep, Tuh. nanda langsung. Begitu api ngedip makin gede, nanda masuk si macan itu, dan gua langsung berguling. Ya. Pokoknya kalian yang belum nonton lah. Harus banget Situ. itu. Epic banget coy. Pada saat itu Medium Message ketiga selesai, di situ gua langsung ngalami hal yang sebelumnya gua belum alami selama hidup gua. Nah, lo baru sadar setelah medium yang ketiga itu selesai. Tapi pas lo masih medium yang ketiga masih jalan, Masih aman-aman aja. enggak, gue udah lihat di sebelah sini lo, tangan lo ini udah muncul. Oke. Dia kayak sisik-sisik kecil gitu. Nah, jadi emang ada juga yang mimpi soal hal gua itu bahwa kulit gue itu ada sisiknya, dan nenek itu bilang bahwa gua akan sembuh di 12 jam, 12 minggu, atau 12 tahun. Ada yang bilang ke Mas Nanda Ya. bahwa beberapa hari sebelumnya beliau mendapatkan sebuah vision bahwa di badannya Nanda timbul sisik. Tuh. Nah, gue nggak cerita, tapi kurang lebih 3 hari sebelumnya syuting itu, gue dapat mimpi. Gue dikejar oleh sekumpulan ya sebenarnya, sekumpulan serangga berwarna hitam. Lo bayangin ya, sekumpulan serangga berwarna hitam berbagai ukuran. Mereka ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang biasa serangga berkaki 6, berkaki 8, hitam, rata-rata berduri, dan ukurannya mulai dari yang segede jari sampai yang ukuran segede sapi. Nah, lu bisa bayangin di situ gua mendapatkan hal itu, gua seperti lari menghindar, dan gua nggak kena sampai gua selesai melakukan tersebut. Tuh. Nah, jadi sebelum kejadian itu dia udah mendapatkan vision. Nah, nenek-nenek tadi juga udah dapet Ya, tuh. iya dapat. Nah, setelah Setelah motor lewat aja ceritanya. Udah. Jadi setelah Medium Message ketiga itu gue mengalami hal yang tadi gue bilang, mengalami hal yang selama hidup gue itu gue belum alami. Dengan kondisi badan gue itu panas banget dan gatelnya banget. Ini bukan soal salah makan ya. Jadi kalau makan sajian ataupun apa, mungkin kalian bisa nonton ya tayangan-tayangan YTT sebelumnya. Gini diperkuat. Lo bisa memberikan sebuah statement, oh ini bukan salah makan, dengan dasar dokter yang memeriksanya. Iya. Nah, lo kasih tahu deh tuh. Jadi hasilnya itu bingung juga sih sana sih. Nggak apa-apa, kita jelasin Jadi aja. sana bingung juga, di salah satu rumah sakit itu bingung juga. Gua masuk ICU 2 malam. Masuk ICU 2 malam. Pada saat di Jumat itu gua pulang dengan keadaan sehat total. Gue yang Sehat jemput total. jalan kaki ya lo Ya. dari dalam. Sehat total. Jadi pada bingung semua. Sampai bilang semua itu pada bilang apa, yang dinas di rumah sakit itu ada bilang, "Mas, kok udah pulang aja? Biasanya kan kalau ICU ke tempat inap dulu, Rawat ya, inap. rawat inap dulu." Kalau gue langsung pulang. Jalan kaki guys. Langsung Dari lu bikin surat dokter dulu kan. Iya. Jalan Jalan kaki. kaki. Ambil obat jalan kaki ke depan sendiri. Jalan kok. kaki. Pokoknya sehat total. Nah, di kala itu emang setelah gue pulang, emang kondisi pada saat malam itu masih sampai saat ini masih mengalami hal itu. Malam itu masih suka kayak panas badan, habis itu suka keringan kepala, Kemeng kayak orang belum ngopi. Nah, jadi pada saat dicek lebih dalam lagi, mungkin kita nggak mau suzon sih ya, Kita nggak mau suzon. mungkin ada yang mencoba untuk ngetes kita gitu loh, ngetes kita soal keilmuan kita ataupun apa. Ya kita sih monggo aja, maksudnya monggo. Jangan. Enggak, maksudnya bukan monggo gimana ya, kita juga nggak akan bisa balas ya. Kita juga mah ciki-ciki. jadi kita bukannya nggak bisa balas, cuma ya udahlah, Allah selalu sama kita kok. Kita Gua mah yakin. hanya ya Allah berikanlah kami keselamatan. Keselamatan. Udah. Itu aja. Jadi itu yang saya alami. Jadi saya masuk ICU 2 malam. Alhamdulillah tim YTT itu sangat solid banget sama gua, sama Didi pun juga, sampai temen-temen semua nungguin gua. Nah, mungkin kalian nanti akan lihat lah video sedikit pada saat kondisi gua di IGD yang collapse. Gua nggak tahu Ya kan, lagi kemana itu. sebelum subuh waktu itu kan masuk hampir tengah malam ya. Subuh
subuh itu gue lihat, lo tau mukanya Nanda itu udah kayak Squidward. Apaan tuh? Udah pokoknya kayak Squidward. Boy ini lah. Jadi itu yang gue alami itu sampai detik ini gue masih belum bisa jalan jauh ya. Emang kondisi gue Lagi ngirit. belum fit banget. Jadi mudah-mudahan, mudah-mudahan sehat lagi lah. Amin. Sehat total lagi. Nah emang sih gue ya itu banyak vision soal itu, soal pengetesan ilmu ataupun apa. Cuma ya kita di sini bukan untuk membalikan soal hal itu. Ntar lu, gue tambahin. Nanda udah mengungkapkan itu bukan tanpa dasar, karena dari lingkungan kita yang banyak, ya gue bisa katakan banyak paranormal yang mumpuni dan berkelas, nggak kayak kita ya. Iya. Kita mah ciki-ciki. Ciki-ciki. Kasih wejangan, hati-hati tong. Ya bahasanya, bahasa Betawinya hati-hati tong. Karena gitu. itu orang Betawi. Iya. Hati, baik-baik tong ya, ente mah. Ya udah, yang ikhlas, yang sabar Ya, gitu. betul. Kalau ada satu engkong ngomong begitu. Tuh. Terus ada juga dari sisi yang berbeda informasi yang gua dapat. Memang ada juga pengaruh dari benturan yang berasal dari luar area, Betul. tidak kita undang Betul. dan mereka datang. Dan Nah itu kenapa bisa ngelos ya Dit ya? Maksudnya kita jelaskan juga Nah, kan. Tadi kita menyampaikan bahwa itu dikunci ya, sudah Iya, dikunci, sudah itu. kunci. Nah mungkin emang pada saat itu fisik gue juga lagi lemah. Soalnya sebelum syuting itu ya tadi gue bilang bahwa gue ngobati dulu, ada Ngobatin pemanggilan orang. ngobati itu. Nah kondisi lemah, setiap kunci itu kan pasti ada segi celahnya lah. nggak ada kesempurnaan tuh. Ya makanya semua itu Allah lah yang itu Ya, sudah. Ya di atas langit masih ada Masih langit. langit. Di atas ketoprak masih ada kerupuk guys. Nah saat itu gua mungkin udah kondisi lemah, habis mediumisasi kedua, masuklah mediumisasi ketiga Tanpa jeda loh itu. tanpa jeda. Setelah mediumisasi ketiga gua kolaps. Gua mimpi indah. Gue mimpi indah dalam hati gue, ya Allah jangan nyambut nyawa gue dulu ya Allah, silan gue masih banyak ya Jalan Allah. masih panjang. Ya bener, kita mah orangnya Iya. kita mah orangnya jujur. Ya, Emang cicilan cicilan masih banyak, anak masih kecil. Anak masih kecil. Coba itu. Jadi ya poinnya adalah sih kalau gua ya yang belum nonton tayangan gua yang pada saat kolaps, kalian bisa nonton nggak ya? Ini kita bukannya memblow up atau memanfaatkan Ya. momen, tapi kita mencoba meluruskan. Soalnya biar- banyak yang tanya sih, banyak yang DM nanya, Kang gimana sih kejadiannya kok bisa kayak gitu, habis itu kondisinya kayak gimana. Nah ya inilah, dengan tayang ini mungkin kalian bisa tahu kenapa gue bisa sampai masuk ICU 2 malam, habis itu kenapa, apalagi sih kondisinya saat ini ya masih menjaga. Dan itu Badan. tadi adalah statement dari tim dokter yang merawat Nah, katanya leukosit. leukosit gue tinggi banget, sangat tinggi. Tapi itu dalam waktu hanya beberapa jam saja. Ya. Gua tambahin nih, lu nginep di ICU 2 hari. Gua pernah ngalamin hal yang mirip, Hah? tapi posisi gua di rumah 4 hari gua nggak bisa masuk makanan sama sekali. Hah? Untung nggak mati lo. Untung mati. Jadi apapun makanan atau minuman yang masuk itu nggak lama dia akan keluar lagi, ditolak sama di perut gua. Perut udah ini pokoknya ini udah kayak, lu tau tukang sate nggak? Asap semua. Buset, udah panas banget. Panas. Aduh nggak karuan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah nggak tahan gua. Ya. Masuk ICU, gua rebahan di totol di sini, ambil darah segala macem ya kan, ngambil sampel, semua udah diperiksa rata. Iya. Nunggu gua sebentaran dalam keadaan perut masih buset panas banget, Panas. badan gua panas semua. Datanglah beberapa jam kemudian sebuah lembar surat yang menyatakan everything normal. Tapi ya emang itulah, maksudnya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, maksudnya emang ini sudah menjadikan tanggung jawab kita, resiko kita juga dalam kerjaan, apalagi soal bermain mistis lah ya, Ya, yang gue tangkap hal kayak gitu. Jadi mungkin masih banyak yang ngetes keilmuan kita ataupun apa, ya jangan dites lah, kita masih ciciki. kita nih ada juga yang bilang kalian sudah bermain di luar batas. Mohon maaf ya mas, sebetulnya bukan Iya. bermain di luar batas. Tetap falsafah yang kita pegang dari senior Iya. kita, tetua kita adalah
sekuat-kuatnya pagaran, setebal-tebalnya dan setinggi-tingginya ilmu, tetap ada yang lebih tinggi, Betul. tetap ada yang lebih kuat. Betul. Jadi kita bukan jago-jagoan enggak. Tidak jago-jagoan. Enggak. Makanya kita di sini menyatakan bahwa kita bukan merasa sok jago atau bermain terlalu sampai di luar batas. Tidak. Sesungguhnya batasan itu atau ketinggian itu kita sadari banget bahwa di atas langit masih ada langit. Betul. Kita juga bukan siapa-siapa ya. Betul. Kita cuman orang ganteng, keren, Jamet. gaul, ya kan? Ya, Jadi iya dong. iya. Jadi ya itulah, emang mungkin timingnya pada saat itu emang kita udah ngelos. Sebagai peringatan Saya juga. sih, saya. Sama, lu pikir gua nggak sesek? Iya, sesek, dia juga sesek. Pokoknya ya poinnya kayak gitu. Jadi tunggu aja tayangan. Ntar dulu, jangan Oh. di closing dulu. Oh, jangan closing dulu. Jangan Apalagi? closing dulu. Ini masih ada yang perlu kita sampaikan ini. sampein lagi coba. Ada juga yang ngomong nih ke Mas Nanda. Oh, Nanda itu kalau lagi kerasukan makan aneh-aneh. Nah, makan iya. Nah, sekarang lu jelasin, lu punya basic, punya pendidikan yang Ya. dari perguruan silat lu itu. Iya. Sebut namanya enggak? Lu belajar gituan dari perguruan silat apa dari rumah? Enggak sih? dong. Gue itu mengembangkan potensi yang ada. Sebetulnya gini ya. Tapi di bawah bimbingan guru. Iyalah, itu Ah, pasti jelasin. Jelasin. Jadi gini, guys. Untuk memakan sesuatu ataupun apa itu emang pada saat kondisi gua emang sudah nyambat. Dalam keadaan possessed. Apa itu possessed? Ya, nyambat bahasa Nyambat. Inggrisnya, possess. Udah mediumisasi lah. Nah, mungkin kalian tahu lah kalau soal kuda lumping, ebek, jatilan, apapun yang ada di hadapannya pasti dimakan gitulah, entah ayam mentah ataupun apa. Beling ataupun apa. Nah, untuk kejadian di tayangan di ITT itu kenapa gue bisa bilang bukan salah makan? Kalau emang salah makan, sebelum-sebelumnya gue pasti akan mengalami hal yang sama. Kita video call sebelum mulai syuting. Ya, Jam berapa lu inget gak? itu jam 6. Lu di Manggarai. Iya, Nanda di Manggarai video call sama gua. Lu ngapain cok Manggarai? makan gua. Lagi makan bakso. Nah, terakhir makan bakso. Lu dari situ nggak makan apa lagi kan? Nggak makan apa Sampai lagi. lokasi lu makan apa? Makan sajen. Habis Kagak makan apa-apa kan? nggak makan apa-apa. Makan ciki, nyobain ciki. Ciki. Semua kru makan. Nah, Makan kenapa sajen gua atau kotor. apa gua lah gitu lah. Ya emang mungkin Allah lagi apa ya bahasanya adalah mengingatkan gua bahwa Anda cicilan banyak. tunggakan banyak. Tunggakan banyak. Ya. Tapi mudah-mudahan Allah akan ngasih yang maksudnya rezeki yang banyak bekal. Amin. Banyak banget. Nah itu juga tadi makanya gue tanyain, banyak orang yang menyatakan bahwa oh itu kalau lagi nyambat makannya sembarangan. Nah dari kultur Indonesia tradisional banyak sekali aliran-aliran keilmuan, klub-klub kesenian mungkin ya, maksudnya ya kesenian silat segala macam yang menggunakan metode yang kurang lebih sama. Nanda juga bukan setahun 2 tahun belajar nyambat, setahun 2 tahun belajar jatilan, lo bisa jadi kuda lumping kan cok? Bisa. Nah ntar lo itu nanti kita bahas. Jadi kita bahas kalau Nah, kita ada lumping. Nanda bukan setahun 2 tahun belajar, bukan juga orang yang belajar cuman bermodalkan Google doang. Kalau Jadi- gua Google pasti gua udah gila coy. Gua gak kenal coy. Emang lu nggak gila sekarang? Oh iya gila ya gue. Enggak, ini serius. Ini untuk menjawab Iya, orang betul. tentang apa yang lu lakukan Iya. itu, bahwa lu belajar lama, Betul. bertahun-tahun, dan untuk menjadi medium yang bisa tetap laki Laki. selain minum kopi gladiator Iya. Masuk. masuk. Nah, itu lu sudah punya bekal, Bekal. Jadi apapun yang gue lakukan itu semua udah ada bekalnya gue. sudah pernah dilatih Ada. oleh mentor-mentornya dari Betul. perguruan Jadi silatnya. Bukan asal doble aja lah bahasa. Asal doble sembarangan. Enggak. Nah sejauh ini ya itulah, kalau emang soal gue salah makan ataupun apa, mungkin kalian yang penonton YTT Squad pasti akan tahu lah gimana sih gue suka makan apa, ya alhamdulillah aman-aman aja. Ya mungkin emang yang pertama yaitu apa namanya, kita nggak tahu ya maksudnya soal goib, ada tembakan goib ataupun apa, kita nggak mengetahui. Tidak menuduh, tapi semua itu saya kembalikan ke Gusti Allah. Nah, waktu kejadian itu
mungkin banyak yang bilang ini dari A, dari B, dari C, atau ini dari pihak alam sini, dari pihak ini, grup ini gitu. Cuman jujur waktu Nanda dibawa ke mobil, gua sama Bang Mongol itu minggir dari area syuting. Betul. Yang pertama, si ular yang terakhir masuk itu anak-anaknya banyak mau nyamperin, dan kru perlu dilindungi. Bang Mongol langsung, Didit, ya bang, ikut gua Dit. Gua minggir agak jauh, gua ngusirin itu, bikin pageran, jangan sampai yang lain yang masih di area tersebut kena juga. Yang pertama, izin juga sama itu ya. Habis itu gua usirin, gua ambil bangku, gua duduk agak minggir. Ya gua ucapkan salam, gua mohon pamit ke salah satu sesepuh yang ada di Jakarta Timur. Ya sebut gua aja siapa? Ya anak-anak condet paham lah. Ya, beliau itu adalah salah satu sesepuh yang ya sesepuh ya, mau dibilang apa, sama di Kalibata itu. Kalibata, mohon pamit, kami bikin hajat di sini seperti ini. Teman saya ada yang terkena sebuah pukulan lah istilahnya. Ya ini kan wilayahnya dia, nggak mungkin kalau gua melewati adab bahwa di wilayahnya dia ada masalah dengan saudara gua dan gua harus diem tanpa izin, tanpa pamit. Ya minimal lapor lah. Ya udah, gua udah lapor ke situ. Bang Mongol pun dengan langsung Nah lepas dari situ lu pulang ke rumah, gue jemput Jumat ya. Malamnya ngimpi apa, kasih tahu penonton. Jadi Jumat nggak perlu disebutin tempatnya ya. Jadi Jumat pulang, habis itu Abi, salah satu yayasan yatim piatu, doa lah untuk kesembuhan gua. Makasih banyak untuk Darussalam An-Nur ya. Abi, makasih banyak atas doanya untuk anak-anaknya juga, anak-anak yatimnya. Nah malamnya saya mendapatkan vision, saya mesti ke salah satu makom Habib di wilayah itulah, wilayah Jakarta lah ya. Karena gua itu lapor ya istilahnya, lapor ya maksudnya gimana, ngadep ke salah satu wali yang menjadi satu garis dengan beliau ya. Nah habis itu tadi malam ini baru sebelum gua ke rumah Nanda, sebelum ini juga menyampaikan bahwa masih ada sesi keduanya. Apa nih? Sesi kedua soal tembakan itu. Cuma mudah-mudahan sih tidak ada lah, maksudnya mudah-mudahan tidak ada untuk sesi keduanya. Cuma emang salah satu sesepuh gua, mungkin Didit belum pernah ketemu sama salah satu sesepuh gua. Udah coy, bukan, ada lagi yang punya pusakanya banyak. Mbah D. Tahu gua. Mbah D. Kita udah lama di Kaskus loh. Oh iya. Jadi inisialnya Mbah D. Salim Mbah D menyampaikan bahwa akan ada sisi kedua lagi sih, kemungkinan kayak gitu. Cuma mudah-mudahan sih tidak ada lah. Ya poinnya adalah kita bukan apa-apa lah, maksudnya bukan maksudnya bukan apa-apa lah. Kita ya bingung kan gue ngomongnya kita kan, cuman orang-orang ganteng aja. Iya gitu, jangan dites keilmuan lah, kita mah ciki lah gitu lah, poinnya kayak gitu. Nah next insyaallah nanti gua Didit, habis itu Godel, mudah-mudahan Godel sehat panjang umur, habis itu Ale juga sehat. Kita akan ngonten, kita akan main demit lagi, kita akan main games lagi, tempat-tempat masih banyak demit yang bisa dimainin ya. Main games lagi yang pasti sih. Tapi demitnya jangan serem-serem lah, takut. Ngeri coy. Gitu aja guys ya, thank you banget. Mohon maaf kalau gua ataupun Didit punya salah-salah sikap atau salah-salah kata. Kalian silakan dikoreksi ya, kalian sehat-sehat semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan jangan lupa nonton YTT ya. Nonton YTT lagi seru-serunya nih, lagi ajib-ajibnya nih, lagi hot-hotnya. Oke, thank you banget. Saya pamit. Assalamualaikum dan selamat malam.